Selamat malam semuanya. Apa suara saya terdengar? Oke, terima kasih Bu Doi. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah boleh kami nikmati sepanjang waktu hari ini. Tuhan boleh berkenan memimpin, menyertai kami, melindungi kami, mengurapi kami. Kami sudah mendapatkan yang terbaik daripada Bapa. Kesehatan, juga kami mendapatkan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semua dapat kami lewati bersama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami sudah berkumpul kembali dengan seluruh saudara-saudara kami di dalam kumpulan kecil kami, Persekutuan Doa Malam GSKI Aletheia BSD City ya Bapa, yang sudah kami laksanakan setiap hari, setiap minggu, setiap Sabtu jam 7 malam Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan. Terima kasih untuk seluruh saudara-saudara kami, rekan-rekan kami tetap setia di dalam kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, Allah kami yang benar, pertumbuhan kerohanian kami, dan kami boleh memuji memuliakan Engkau Bapa dalam persekutuan doa ini. Dan biarlah semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh belajar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami datang Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Dari awal lagi kita nyanyikan, kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku.
hadirat-Mu Bapa, perteduhanku, hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku, hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Dengan tulus kita nyanyikan dari awal, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan saat ini. Bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa,
hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perteduhanku. Kami datang Tuhan, dari awal dengan tulus kita nyanyikan. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu ya Bapa kami, Engkaulah tempat perteduhan kami.
Elohim Yahweh Adonai. Kau satu-satunya Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, yang bertata di tempat yang maha kudus. Mulia Engkau, sangat mulia, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Tiada yang sama seperti-Mu ya Bapa, tiada yang melebihi Engkau. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, mulialah Engkau ya Bapa. Kami menyembah-Mu ya Abah Bapa. Haleluya, bagi seluruh penjuru bumi berseru kepada-Mu. Haleluya, Elohim Yahweh. Haleluya, biarlah kami selalu menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau boleh disenangkan dengan puji-pujian penyembahan kami, dan Engkau melihat kami selalu sempurna, karena kami tidak akan meminta apapun lagi selain hanya kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, boleh menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Itulah satu-satunya tujuan hidup kami, itulah satu-satunya fokus hidup kami saat ini. Tak lagi ku minta apapun, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Tak lagi ku minta apapun, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau
kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaanmu. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat
semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Saya undang Bapak Ibu boleh berdoa di tempat masing-masing untuk segala sesuatu yang Bapak Ibu pergumulkan saat ini. Kiranya Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi keluhan dan persoalan yang akan Bapak dan Ibu doakan. Silakan Bapak Ibu berdoa di tempat masing-masing. Kita berdoa baik untuk keluarga, untuk pribadi, maupun untuk gereja, maupun pelayanan, apapun yang menjadi pergumulan dari Bapak dan Ibu. Silakan berdoa di tempat masing-masing. Haleluya. Haleluya. Percaya padamu, mengasihimu, satu-satu tujuan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu.
Biarlah Tuhan segala pergumulan kami yang kami doakan tempat kami masing-masing, Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawabnya Bapa. Biar hidup kami boleh menjadi lebih bermanfaat, lebih maksimal dengan segala potensi kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh mengiringi Engkau sepanjang hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, yang menyukakan hati-Mu selalu, menyukakan hati Bapa. Kami rindu untuk menghidupinya Bapa di kehidupan kami. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan, ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilih-Mu. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan, ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Dari awal lagi kita nyanyikan. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan, ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi
kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Saya kembalikan kepada Pak Romi. Silakan Pak Romi. Di unmute Pak Romi, silakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, sungguh bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala keberadaan kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu belajar bersama-sama akan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, bukakan mata hati pikiran kami, berikan pengertian yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh sama-sama belajar akan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, anak-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga setiap kata-kata yang disampaikan, setiap ucapan yang keluar dari mulut anak-Mu ini Tuhan, mewakili hati-Mu Bapa, untuk apa yang Engkau rindu Engkau sampaikan bagi kami Bapa, untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus yang baik, Allah Roh Kudus yang manis, pimpin kami, untuk kami boleh mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Suara saya cukup jelas ya, saudara-saudara? Shalom, Pak Romi. Ya, shalom. Baik, kita akan mulai untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang malam ini
terambil dari kitab Roma Roma 6 ayat 7 sampai dengan 14. Pemberitaan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Mati dan Bangkit bagi Kristus. Roma 6 ayat 7 sampai dengan 14. Saya bacakan buat kita semua ya saudara-saudara ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saya dulu berpikir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika saya dibaptis selam, berarti saya sudah mati dan bangkit bagi Kristus. Karena sebelumnya saya sudah dibaptis, walaupun baptisnya itu percik, saudara ya. Saya itu dibaptis percik dari gereja dulu, gereja yang lama. Nah, kemudian saya anti yang namanya baptis selam. Karena saya merasa begini, sekali saya sudah dibaptis, walaupun itu percik, saya percaya saya sudah dibaptis. Dan itu sah di mata Tuhan. Kemudian istri saya yang terlebih dahulu, dia dibaptis selam. Dia sempat mengajak saya untuk baptis selam, tapi saya menolaknya. Saya berkata begini, saya kan sudah dibaptis. Mau baptis percik, mau baptis selam, sama aja bagi saya. Kalaupun saya mau dibaptis selam, saya mau sekalian di Sungai Yordan, seperti Yesus. Begitu, saudara. Aduh, benar-benar ya. Jadi saya maunya, kalau mau saya dibaptis selam, sekalian aja seperti Tuhan Yesus, saya dibaptis di Sungai Yordan, saudara. Itu yang saya katakan kepada istri saya. Dan dia nggak memaksa saya untuk baptis selam. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya ikut ke gereja karismatik, gitu kan. Berjalannya waktu, saya ikut gereja karismatik. Dan sampai satu ketika, dan saya percaya itu tuntunan Roh Kudus, saudara.
Saya mau dibaptis selam, saudara. Saya mau dibaptis selam karena waktu itu saya mendengar firman Tuhan atau hamba Tuhan yang berkata bahwa udahlah, toh nggak ada salahnya cuma baptis aja, nggak mengurangi apapun begitu. Yang penting kamu udah dibaptis, udah. Kok gitu aja repot gitu. Ya udah, akhirnya saya mau dibaptis. Saya mau dibaptis. Kebetulan waktu itu saya dibaptis di gereja GBI Alitea juga, saudara. Di GBI Alitea. Saya dibaptis juga di situ. Dibaptis selam di situ, di GBI Alitea juga. Dan sekarang juga saya bergereja di GSKI Alitea. Alitea terus nih saya kemana-mana. Nah, saya percaya waktu itu, ketika saya dibaptis selam, saya dicelupkan ke dalam air atau ditenggelamkan ke dalam air, iman saya berkata, saya mati. Saya sudah dimatikan gitu. Saya dimatikan, dan kemudian ketika saya keluar dari dalam kolam atau dari dalam air, saya sudah dibangkitkan. Sehingga pada saat saya keluar dari kolam, itu ada pujian yang mengiring kebangkitan saya itu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Itu, saudara. Wah, berarti saya itu langsung merasa iman saya waktu itu ya, saudara ya. Saya sudah menang. Saya bangkit. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah mati bagi Kristus. Saya sudah mati bagi dosa dan bangkit bagi Kristus. Kira-kira seperti itu iman saya waktu itu, saudara. Nah, berjalannya waktu, sekarang saya mengalami perubahan lagi, saudara. Iman saya berkata bahwa nggak sampai di situ aja. Nggak cuman ketika itu, karena saya waktu itu percaya bahwa ketika saya sudah dibaptis selam, saya sudah diselamatkan. Yang penting saya jangan berbuat dosa lagi, hidup aman-aman aja, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Waduh, sekarang begitu saya mengikut gembala kita atau mengikut suara kebenaran, iman saya berubah lagi, saudara. Karena di sini saya belajar bahwa iman itu adalah kata kerja. Seperti yang sering dikatakan bahwa iman itu adalah kerja. Suatu kata kerja berarti ada proses di situ, saudara. Jadi nggak cuma stop sampai di situ ketika saya baptis, saya ditenggelamkan, kemudian saya bangkit, udah selesai sampai di situ. Ternyata enggak, saudara. Sekarang iman saya berkata bahwa iman itu adalah proses. Proses. Berarti dalam proses itu ada suatu usaha. Dan nggak cuma sampai di situ juga, harus ada progres, ada pertumbuhan. Mari kita coba sama-sama lihat di dalam Roma 6 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berarti kehidupan kita harus bagi Allah, saudara. Ada proses di situ, saudara. Dan coba kita lanjutkan ke ayat 12. Sebab itu, dikatakan di sana, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berarti di situ ada perjuangan, saudara. Kita nggak bisa cuma berkata bahwa saya sudah dibaptis dan kemudian saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Berarti ada usaha agar dosa tidak menguasai tubuh kita ini.
supaya kita jangan menuruti keinginannya. Ada usaha kita, saudara, ada perjuangan. Nah, bagaimana caranya? Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dikatakan di ayat 13 begini, saudara. Saya bacakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saya tegaskan lagi ya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Berarti di sini dikatakan bahwa kita mati dulu. Kita harus mematikan seluruh keinginan daging kita. Berarti saya memahami begitu kita diselamkan, kita harus mematikan seluruh keinginan daging kita. Lewat apa, saudara? Lewat seluruh anggota-anggota tubuh kita. Lewat seluruh anggota-anggota tubuh kita, kita harus mematikan setiap keinginan-keinginannya, saudara. Supaya jangan dipakai oleh kuasa kegelapan. Nah, kita percaya ada beberapa anggota tubuh kita yang tentunya menjadi yang mempengaruhi dalam segala tindakan kita. Kita ambil contoh aja, saudara ya, anggota tubuh kita ya seperti mata ya, saudara. Ketika mata kita melihat, entah itu suatu hal yang positif atau hal yang negatif, kemudian kita teruskan ke pikiran kita, dan kita olah di dalam hati kita, sampai keluar suatu tindakan atau suatu perbuatan. Nah, di situ akan terlihat apakah anggota tubuh kita ini kita pergunakan dengan baik untuk senjata kebenaran atau senjata kelaliman, saudara. Karena mungkin, ambil contoh, kita melihat suatu pemandangan atau suatu hal yang negatif. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Begitu hal itu masuk ke dalam pikiran kita dan diolah dalam batin kita. Tindakan apa yang kita ambil selanjutnya? Mohon maaf sebelumnya, mungkin kita melihat gambar atau video yang tidak pantas. Tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, saudara? Nah, itu diolah di dalam hati kita. Sehingga dilanjutkan dengan anggota tubuh yang lain. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Apakah tindakan tersebut dipakai sebagai senjata kebenaran atau dipakai untuk senjata kelaliman, saudara? Begitu juga, saudara, dengan anggota tubuh kita yang lain. Mungkin lewat telinga kita. Kita mendengar perkataan orang. Mungkin secara langsung atau tidak langsung kita mendengar ada orang yang memfitnah kita atau menyampaikan kata-kata yang kasar kepada kita. Kemudian kita mendengar lewat anggota tubuh kita, lewat telinga kita, masuk ke dalam pikiran dan hati kita, dalam batin kita. Nah, diolah di dalam itu. Di dalam batin kita. Tindakan apa yang akan kita keluar? Akan kita lakukan nantinya? Lewat perbuatan kita kah? Lewat perkataan kita kah? Mulut kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung mengelus dada? Aduh. Atau kita akan kembali keluar kata-kata yang lebih kasar lagi? Sanggupkah kita mematikan itu, saudara? Sanggupkah kita mematikan segala anggota-anggota tubuh kita ini? Bagi Kristus.
Atau kita akan terpengaruh sehingga bisa dipakai oleh kuasa kegelapan sebagai senjata kelaliman. Kita bisa aja langsung membalas dengan telak, mungkin dengan perkataan, umpatan, makian, atau lewat tangan kita, pukulan, tamparan. Bisa berbagai banyak hal, saudara. Nah, itu yang masih kelihatan, saudara. Yang masih kelihatan oleh fisik kita. Atau orang-orang di sekitar kita. Belum lagi yang hal-hal yang tidak kelihatan. Cuman lewat pikiran kita. Contoh, ketika mungkin kita berhadapan dengan pimpinan kita, atasan kita, atau rekan sekerja kita. Atau mungkin orang yang punya jabatan. Yang mungkin statusnya dia lebih tinggi di atas kita. Ketika dia melakukan suatu kesalahan kepada kita. Menyakiti kita. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita bisa menyembunyikan itu di hadapan dia dengan senyum-senyum atau tunduk diam gitu. Ya, tapi dalam hati kita siapa yang tahu? Ada makian di situ, ada umpatan di situ. Siapa yang tahu? Cuman kita dengan Tuhan. Itu pun kita sudah meleset. Sungguh berat untuk mematikan itu, saudara. Untuk ditenggelamkan itu, dimatikan bersama Kristus. Aduh. Ngomong bisa mudah. Gampang. Mengatakan itu mudah. Sudah, ampuni saja. Tapi coba begitu kita berhadapan dengan kondisi seperti itu. Dan ingat, saudara. Dalam situasi seperti itu, iblis juga, si jahat tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan mempengaruhi kita. Supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Ada banyak hal, saudara. Saudara, kita semua percaya bahwa setiap kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi anak-anaknya atau alat-alatnya. Dan setiap kita, saudara dan saya, akan diizinkan Tuhan, akan diproses Tuhan. Lewat apa? Enggak jauh-jauh, saudara. Lewat istri, lewat suami, lewat anak-anak, lewat teman di samping-samping kita. Itu yang akan menggosok kita. Karena dari situlah akan ada rangsangan atau impuls ke dalam tubuh kita. Apa responnya nanti keluar, saudara? Apakah kita sudah siap untuk menerima hal-hal yang seperti itu? Dan ngomong memang gampang, saudara. Tetapi melakukannya butuh perjuangan, saudara. Butuh perjuangan yang sangat berat. Ketika saya menghadapi situasi, ketika saya direndahkan, saya diremehkan. Aduh, dagingnya ini berontak, saudara. Kita sama-sama manusia kok. Kamu mungkin punya harta, tapi masih sama-sama makan nasi. Saya nggak takut. Lihat aja nanti. Atau apalah terus-terusan, bla bla bla. Atau kita akan mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang Alkitab katakan, seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Taat saja. Apakah kita sanggup seperti itu, saudara? Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Waduh.
Saya kalau tahu begini Tuhan, mendingan saya seperti dulu aja. Pengetahuan saya tentang Tuhan sudah cukup. Tetapi sudah terlanjur seperti ini, saudara. Saya sudah terlanjur tahu akan kebenaran-kebenarannya. Apa boleh buat? Tiap Tuhan, saya akan berjuang sampai akhir. Dan percayalah saudara, kalau ada persoalan, permasalahan yang masih ada di dalam hidup kita, berarti Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Karena ketika Tuhan sudah diam dan tidak melakukan apa-apa lagi, dan sudah tidak memproses kita, waduh bahaya. Kita akan diam di zona nyaman kita. Kita akan tenang-tenang saja, tidak ada masalah, ada persoalan. Sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, blok. Baru kita sadar. Baru kita terbuka mata kita. Hah? Kok saya begini? Kok saya begini Tuhan? Terlambat. Hari Tuhan bisa datang secara global bersama-sama ataupun pribadi lepas pribadi. Tidak menunggu saudara dan saya sakit. Tidak menunggu saudara dan saya tua. Bisa kapan saja. Nah, reaksi apa yang akan kita ambil ketika kita dalam situasi seperti itu? Tindakan apa yang akan kita ambil, saudara? Apakah kita akan membalas semua tindakan itu dengan hati yang tulus berkata, ya Tuhan, aku mau seperti Engkau. Aku mau taat. Karena kita kan sering berkata, saya mau iring Engkau Tuhan. Saya mau menjadi anak-Mu Tuhan. Tetapi ketika kita disakiti, ketika kita merasa direndahkan, kita tidak terima. Kita tidak mau, kita tidak menerima itu. Tapi kita berkata, sudah mati bagi Kristus. Loh bagaimana bisa? Kalau kita sudah mati bagi Kristus, semuanya sudah untuk Kristus, kita tidak punya hak apa-apa lagi untuk tubuh kita. Tidak punya hak apa-apa lagi. Kita sebagai hamba, kita sudah milik Kristus. Jangan lagi menaruh segala ego kita di dalamnya. Merasa nggak terhormat, nggak dihormati, merasa nggak dihargai oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak apalagi, oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana bisa dikatakan kita mati bagi Kristus kalau kita belum bisa menerima itu semua, saudara? Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berjuang untuk menyerahkan semua anggota-anggota tubuh kita dipakai sebagai senjata kebenaran. Serahkan untuk Tuhan. Serahkan bagi Allah. Dan tentunya saudara, percayalah kita tidak akan sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Lewat Roh Kudus, pasti akan menuntun saudara dan saya untuk berjalan mengiring Tuhan. Sampai kita sempurna seperti Yesus. Kita mati dan bangkit bagi Kristus. Setelah kita mati, kita tenggelam, kita bangkit bagi Kristus. Tentunya saudara, setelah kita bisa melewati persoalan, gesekan dalam hidup kita, permasalahan dalam hidup kita,
Kita bisa melewati semua itu. Karena kita telah menyerahkannya untuk Kristus. Dan tentunya, saudara, kita juga nggak bisa cuma mengklaim saya sudah mati bagi Kristus sendiri. Harus orang lain yang menilainya. Orang-orang di sekeliling kita. Istri kita boleh berkata, saya melihat Kristus di dalam hidup suami saya. Suami bisa berkata, saya melihat Kristus di dalam hidup istri saya. Atau di dalam hidup anak-anak saya. Atau di dalam hidup orang tua saya. Ada Kristus di sana. Dan sekali lagi, saudara, ini bukanlah hal yang gampang. Oh, bukan hal yang gampang. Ini hal yang sangat sulit. Sangat berat. Butuh perjuangan ekstra. Dan bisa-bisa seluruh aspek kehidupan kita akan tercurah di situ. Apapun itu, saudara, akan tercurah habis-habisan kalau kita mau sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak mau mengambil bagian itu, kita tidak mau sungguh-sungguh, cuman udahlah yang penting lewat aja, ya, nggak apa-apa. Itu pilihan kita masing-masing, saudara. Ada di tangan kita semua, masing-masing. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan nanti. Apakah benar kita sudah mati dan bangkit bagi Kristus? Sehingga kita bisa dikatakan sebagai anak-anak. Anak-anak Allah. Jadi saudara, kesimpulannya adalah kita harus mematikan seluruh anggota tubuh kita, yaitu seluruh keinginan-keinginan kita, keinginan daging kita, selama kita masih menumpang di bumi ini, supaya kita bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bukan hanya mulai di bumi ini, atau bukan hanya nanti di surga nanti, di kekekalan nanti, tetapi mulai di bumi ini. Kita sudah bisa dibangkitkan. Karena orang bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, sama-sama kita berjuang untuk mati dan bangkit bagi Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan sebelum kita sharing, atau mungkin mau ditambahkan dulu oleh rekan-rekan. Kita berdoa dulu ya, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kebenaran yang boleh kami dengar saat ini, Tuhan. Kami percaya, Bapa, kalau Engkau masih memproses kami, masih mengizinkan persoalan, permasalahan dan kehidupan kami percaya Engkau masih mengasihi kami. Engkau menyayangi kami, Tuhan. Dan Engkau tidak ingin kami, seorang pun di antara kami terhilang, Tuhan. Untuk itu ya Bapa, tolong setiap kami. Mampukan setiap kami untuk mati dan bangkit bagi Kristus. Kami tahu ini gampang untuk dikatakan, gampang untuk disampaikan. Tetapi sungguh sulit untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami, Allah Roh Kudus yang baik, mampukan setiap kami untuk kami boleh mati dan bangkit bagi Kristus. Kami boleh menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kami sebagai senjata kebenaran untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, berperkara terus dengan kami. Dan kami percaya itu adalah berkat abadi. Sehingga orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Semenjak kami ada di bumi ini sampai di kekekalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Bapa. Tolong kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, mungkin mau ada yang ditambahkan atau rekan-rekan sekalian, saya persilahkan.